damai dalam Yesus Kristus. Senang rasanya kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya, Janet, sedang berada di Seminari Tinggi Petrus dan Paulus Keuskupan Bogor. Dan kembali mengajak Anda sekalian untuk mendengar sebuah renungan yang akan disampaikan oleh Frater Benediktus Raditya dengan tema Menjadi Saksi Kristus. Namun sebelumnya, mari kita saksikan pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara Mimbar Agama Katolik bersama saya, Frater Benediktus Raditya Wijaya dari Seminari Tinggi Santo Petrus dan Paulus Keuskupan Bogor. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan tentang menjadi saksi Kristus. Dalam renungan kali ini, saya mengutip dari Injil Matius 5, ayat 13 sampai 16, yaitu garam dunia dan terang dunia. Dalam Injil ini dikatakan, kamu
adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Kristus, kita mempunyai tugas, yaitu menjadi saksi Kristus yang hidup. Kata saksi adalah seseorang yang mau menegaskan atau membuktikan tentang sebuah fakta yang telah kita alami. Menjadi saksi Kristus adalah bukti konkret bahwa kita telah menerima apa yang telah kita dapatkan dari Tuhan. Kita telah menerima pengorbanan dirinya secara total melalui peristiwa-peristiwa yang Yesus alami dalam hidupnya. Kita telah menerima penebusan dosa yang Ia tebus dengan seluruh hidupnya hingga wafat sampai mati di kayu salib demi kehidupan kita. Dan kita juga telah menerima peristiwa kebangkitannya sebagai bukti bahwa kita telah menjadi manusia yang baru.
para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, karena kita telah menerima semua yang baik dari Tuhan, maka kita perlu untuk meneruskan tentang apa yang kita terima dari Tuhan kepada sesama kita. Ketika kita mau meneruskan tentang apa yang telah kita terima dari Tuhan kepada sesama, saat itulah kita telah menjadi saksi Kristus yang hidup. Para pemirsa yang berbahagia, untuk menjadi murid Kristus yang sejati itu menjadi saksi baginya. Dalam permenungan ini, saya merefleksikan 3 poin dasar yang kita bisa lakukan untuk menjadi murid Kristus atau menjadi saksi Kristus yang hidup. Pertama, menjadi saksi Kristus yang hidup, kita harus menjadi orang yang bermurah hati. Murah hati adalah keinginan yang tulus untuk membantu dan membuat hidup orang lain lebih mudah dan lebih menyenangkan. Bermurah hati memberikan sesuatu dengan rela dan senang hati tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, menjadi saksi Kristus yang hidup, kita harus menjadi orang yang siap untuk berkorban. Berkorban adalah kerelaan untuk menomorduakan kepentingan sendiri demi mementingkan kepentingan orang lain. Rela memberikan waktu kita untuk orang lain meskipun kita kekurangan waktu. Rela memberikan perhatian kepada orang lain meskipun kita merasa tidak pernah diperhatikan. Dan kita juga rela untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka hatinya meskipun hati kita sedang terluka. Ketiga, untuk menjadi saksi Kristus yang hidup, kita harus menjadi orang yang mudah memaafkan. Menjadi orang yang mudah memaafkan adalah bukti bahwa kita telah melupakan kesalahan orang lain. Selain itu juga, menjadi orang yang mudah memaafkan menekankan tentang semangat saling mengasihi dengan sesama dan bukan saling menyimpan dendam yang tak pernah kunjung berhenti. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kabar sukacita, siapapun yang percaya akan diselamatkan. Mari kita mewartakan firman-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus pasti turut bekerja dan mendampinginya. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kabar sukacita, siapapun yang percaya akan diselamatkan. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketiga hal tadi memperlihatkan bukan hanya mengandalkan sisi manusiawinya saja, melainkan adanya daya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita untuk memampukan kita menjadi saksi Kristus yang hidup.
Roh Kudus adalah roh yang menguduskan kita, sehingga menjadi serupa dan secitra dengan Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih, dengan dan melalui bantuan Roh Kudus, kita telah mampu mempraktikkan dan mewujud nyatakan untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Sehingga kasih Tuhan yang kita terima dapat kita teruskan kepada sesama kita, supaya mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus mengandaikan bahwa kita mampu menjadi wakil Kristus yang nyata, yang mampu meneruskan kasih Tuhan melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan kita yang didasari oleh cinta kasih Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid Kristus, kita diajak untuk terlibat secara aktif dalam mewartakan tentang kasih Tuhan kepada sesama. Sebagai murid Kristus, kita juga diajak untuk mampu melibatkan peran Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Maka kita perlu untuk meneruskan tentang apa yang kita terima dari Tuhan kepada sesama kita. Ketika kita mau meneruskan tentang apa yang telah kita terima dari Tuhan kepada sesama, saat itulah kita telah menjadi saksi Kristus yang hidup. Para pemirsa yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent, masa penantian Tuhan. Karenanya kita perlu mempersiapkan diri, karena sebagai murid Kristus yang sejati, kita juga harus mampu menjadi saksi Kristus melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Sehingga dalam masa Advent nanti, kita juga mampu menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi dapat diwujud nyatakan bukan hanya dalam persiapan Advent saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, entah di rumah, di lingkungan, dan bahkan di kehidupan masyarakat. Maka dari itu, mari kita bentuk wujud konkret kita, keteladanan kita yaitu Yesus Kristus menjadi modal kita untuk bersaksi tentang dirinya, bersaksi tentang kehidupannya, dan bersaksi tentang pengorbanannya bagi kita. Sehingga kita sebagai pengikut Kristus mampu untuk meraih kemenangan, meraih kelahiran baru, meraih bentuk yang baru, karena kita juga telah dilahirkan seperti Yesus yang akan kita persiapkan dalam masa Advent nanti. Dan semoga kita juga mampu memberikan motivasi diri, entah motivasi diri dalam kegiatan kita masing-masing ataupun dalam kegiatan kehidupan kita masing-masing, sehingga kita diajak, digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Pemirsa TVRI yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya Janet, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Sampai berjumpa di acara Mimbar Katolik selanjutnya. Tuhan memberkati. Satukanlah
burung nyanyi riang, bunga-bunga bermekaran, semua ikut memuji namanya. Jauhkan kesedihanmu, singkirkan keresahanmu, nikmatilah betapa baiknya Tuhan. Haleluya, 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 puji namanya. Haleluya, 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 puji namanya. Sa